Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia masih dari kehidupan Daud. Kita masih bahas buku ketiga ya di silsilah Yesus, fase pertama. Jadi ada 3 fase dalam silsilah Yesus. Di Matius 1 ayat 17, Matius bagi silsilah Yesus itu jadi 3 fase. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah ini ya. Nah, kalau kita lihat pencatatan dalam silsilahnya, di Matius 1 ayat 6, eh, dicatat seperti ini. Isai memperanakan Raja Daud. Nah, Daud ditekankan, Isai memperanakan Raja Daud. Jadi kita sampai sejauh ini sudah melihat banyak sekali pembahasan tentang Daud, dan dia belum jadi raja ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dia ketika Daud menjadi raja. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan Daud menjadi raja? Kalau kita baca di Mazmur 78, dicatat seperti demikian. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Dicatat seperti ini. Kalau kita review, Daud itu memang awalnya tuh gembala. Hanya seorang gembala, kemudian dia diurapi jadi raja. Kemudian sejak itu kehidupannya tuh bergerak dengan sangat cepat. Dia mainin kecapi untuk Saul, dia mulai bolak-balik istana, jadi kesayangan Saul, terus dia kalahkan Goliat, akhirnya dia menang perang terus, dan akhirnya dia jadi menantu raja. Nah, kadangkala dalam hidup kita ketika kita melakukan suatu hal yang benar, malah jadi susah kan. Nah, Daud juga waktu dia lawan Goliat itu bukan karena dia merasa tersinggung atas perkataan Goliat, tapi karena dia tersinggung karena Goliat menghina Allah. Jadi dia bukan lawan Goliat itu untuk kepentingan pribadinya, tapi akhirnya jadi terkenal. Dia jadi terkenal kan. Nah, kita udah lihat ketenaran Daud itu membuat Saul menjadi iri, dan dia mulai dikejar Saul untuk dibunuh. Kita juga udah bahas ini. Daud memulai pelariannya ketika dia umur 20 tahun, dan dia harus lari-lari sampai 30 tahun. Minggu lalu tuh kita lihat pelarian terakhir Daud. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Daud diurapin, itu ada 2 kali lagi. Nah, pengurapan kedua dia itu di Hebron, waktu itu usia dia 30 tahun. Dan kemudian dia diurapin sekali lagi di Hebron itu di tahun usia dia 37 tahun. Lalu dia mati di usia 70 tahun. Minggu depan kita akan lihat satu pembahasan lagi tentang kehidupan Daud. Habis itu kita mungkin selesai buku 3 ya. Nah, ketika manusia ditinggikan Allah sebagai manusia yang jatuh dosa, biasanya tuh kesombongan tuh gampang ikut. Manusia tuh gampang sombong. Jadi ketika dia mulai naik daun, dia sangat tenar, Tuhan memakai Saul untuk merendahkan Daud. Kalau kita baca di Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Allah menggunakan Saul yang jahat untuk membuat Daud menjadi rendah hati. Kalau kita ingat ya, Daud itu punya 2 kesempatan untuk bunuh Saul. Bukan saja Daud tidak ambil kesempatan itu, malah dia merendahkan diri di hadapan Saul kan. Ini ngajarin kita bahwa Daud tidak pernah mencoba untuk berambisi menurut waktu dirinya sendiri, tetapi dia menunggu waktu Allah. Dan ketika waktunya genap, Allah menjadikan dia raja. Kalau baca di 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, kamu akan ditinggikannya pada waktunya. Nah, jadi
Kehidupan 10 tahun ini dapat kita rangkum di ayat ini. 10 tahun dia lari kemanapun yang dia bisa untuk bertahan hidup. Sejak dia diurapi oleh Nabi Samuel, waktu dia umur 15 tahun, kehidupan dia tuh hanyalah tinggal merendahkan diri saja. Sambil menunggu apa? Menunggu ditinggikan Tuhan pada waktunya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Uh, Pembahasan kita dimulai ketika berita tentang kematian Saul. Ketika Saul mati, Daud kan dengar beritanya kan. Dicatat di 2 Samuel 1 ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, ayat 12, mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Israel kalah lawan Filistin. Dia kalah, dan Daud berkabung sampai matahari terbenam. Di saat itu, yang Daud lakukan adalah seperti biasa dia bertanya kepada Allah. Di 2 Samuel 2 dicatat, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Kan orang yang mau membunuh dia sudah mati kan? Dia tanya, Tuhan, aku balik gak nih? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi Daud kembali ke Hebron. Di ayat 4, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Jadi dia datang ke sana, orang-orang datang untuk mengurapi dia di Hebron. Dicatat, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. 7 tahun 6 bulan dicatat tuh. Selama 7 tahun 6 bulan dia akhirnya mulai memerintah di Hebron hanya untuk kaum Yehuda. Jadi kayak apa ya? Kayak raja kecil. Sementara 11 suku lainnya itu masih diperintah oleh anaknya Saul, Isi-Boset namanya. Ya. Nah, kemudian dicatat lagi di 2 Samuel 5 ayat 5, setelah 7 tahun setelah Isi-Boset mati nanti di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kalau kita lihat kemarin, kita ingat kemarin, kehidupan Daud ini gambaran kehidupan Kristus kan, yang walaupun dalam rupa Allah merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya itu, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Ini ya, kita bahas kemarin. Nah, setelah dia memerintah di Hebron selama 7 tahun, dia Isi-Boset mati, Daud didatangi oleh suku-suku yang lain, ketua-ketua suku yang lain, dan dia diurapi. Kali ini dia diurapi atas seluruh kaum Israel. Nah, ketika kita ingat catatan Matius 1 ayat 6 tadi, Isai memperanakkan Raja Daud. Simpel kan? Isai memperanakkan Raja Daud. Dalam satu kalimat itu, Matius membuat kita melihat seberapa panjang dan pedihnya jalan kehidupan Daud sampai dia jadi raja. Dan saat ini, inilah momen itu. Jadi dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan. Kita sudah melihat detail apa sih yang terjadi sampai Daud ini menguasai semuanya, menguasai seluruh Yerusalem. Nah, tapi bukan sampai di sini saja. Hari ini yang saya mau tekankan adalah tentang dua hal yang dilakukan oleh Raja Daud
ketika dia berkuasa penuh atas seluruh Israel. Dua hal. Biasanya ketika orang itu mencapai puncak kesuksesannya, apa ya? Ketika satu orang jadi raja atau ketika seorang punya target sesuatu terus dikejar terus akhirnya dapat. Biasanya tuh orang-orang tuh mulai apa ya? Nyantai. Wah, gue udah sukses nih. Gue udah capai semuanya. Saya sudah berada di puncak. Sekarang eh, karena saya sudah sangat berlelah-lelah selama 10 tahun lari sana lari sini. Saatnya saya istirahat sebentar. Saatnya saya mulai hidup untuk waktuku, gitu kan? Biasanya coba deh kalau orang-orang udah mulai mulai apa ya? Nyaman sedikit, wah mau cari waktu untuk salurin hobi kita, salurin keinginan kita, mulai. Nah, tapi Daud itu nggak seperti itu. Kita hanya akan lihat dua hal yang dilakukan Daud. 2 Samuel 5 ayat 6 disebut, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Nah, jadi pertama yang dilakukan oleh Daud adalah ketika dia jadi raja atas seluruh Israel, waktu itu Yerusalem itu belum belum jadi bagiannya Israel. Yerusalem itu masih punyanya orang Yebus. Selama pemerintahan Saul mereka nggak bisa taklukin Yerusalem karena memang Yerusalem itu kota dengan topografi benteng alami, susah untuk ditaklukkan kan. Nah, itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua yang Daud lakukan adalah dia memindahkan, setelah sukses menaklukkan Yerusalem, dia pindahin tabut perjanjian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baalai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin. Beberapa pertemuan sebelumnya saya udah pernah bahas tentang ini kan, pemindahan tabut. Kalau nggak salah kita bicara tentang beberapa sudut pandang dari orang-orang ketika melihat tabut. Ada dari sudut pandang Imam Eli, ada dari sudut pandang orang mana ya, orang Filistin, ada yang juga dari sudut pandang Daud. Kita udah bahas ini, jadi saya nggak akan bahas tentang pemindahan tabut perjanjian, tapi apa motivasi Daud sehingga dia mau bawa tabut itu ke Yerusalem. Karena tabut sendiri itu adalah lambang dari hadirat Allah, maka dengan membawa tabut ke Yerusalem, Daud hendak menegaskan bahwa Tuhan sebenarnya, Tuhan sejati di Israel itu bukan aku, bukan Daud. Bukan Daud. Jadi kalau kita rangkumkan sekali lagi, ketika Matius tulis silsilah mulai dari Abraham, Ishak, Yakub terus sampai Ishak memperanakan Raja Daud, Matius seperti berkata, lihatlah, ketika bumi telah menjadi rusak di zaman Nuh, kan Tuhan hakimin. Kemudian di zaman Nuh tuh manusia mulai makin rusak lagi lebih parah sebelum di zaman penghakiman Erbah. Nah, ketika dunia seperti itu pun, rusak seperti itu pun, Allah memanggil dan memilih satu orang. Orang itu Abraham. Abraham pun dipanggil dari keturunan penyembah berhala. Di Ur Kasdim Allah panggil dia. Ketika dia sudah tua, ketika istrinya pun sudah sangat tua, sehingga nggak mungkin lagi punya anak. Jadi 2 orang yang nggak mungkin lagi punya anak dipanggil Tuhan. Tapi dari dia, Allah melestarikan keturunan-keturunannya, bahkan Tuhan melestarikan iman keturunan-keturunannya. Sampai kapan? Sampai sekarang telah lahir seorang yang namanya Daud, dia sekarang diurapi jadi raja, dan dia mengaku bahwa Allah lah raja sejati. Allah lah raja sejati.
Nah, kalau gitu pertanyaannya buat kita sekarang, kenapa Yerusalem? Kenapa Yerusalem? Nanti kita akan bahas detailnya waktu kita bahas Salomo, waktu kita cerita Salomo ya. Nah, hari ini kita akan lihat dari sudut pandang lain. Yerusalem itu di zaman Daud, kota orang Yebus. Orang-orang Yebus tinggal di sini. Daud serang dan Daud kalahkan. Daud rebut Yerusalem ini. Kemudian orang-orang ganti namanya jadi apa? Jadi kota Daud. Atau hari ini dikenal dengan Sion atau Yerusalem. Nah, jadi sewaktu zaman, kalau kita mundur jauh ya, di zaman, ini saya catat ayatnya bentar. Enggak. Di zaman penaklukan Kanaan, coba ya ada yang bantu baca. Yosua 10 ayat 1. Boleh Pak bantu baca Yosua 10 ayat 1. Ada yang bisa bantu baca? Saya Bisa, bacain Pak. ya. Oke. Yosua 10 ayat 1, setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Jadi waktu zaman penaklukan Kanaan, Yerusalem itu sudah ada. Itu jauh tuh. Penaklukan Kanaan tuh tahun 1400-an. Ada rajanya, namanya siapa? Adoni-Zedek. Dicatat di Yosua 10 ayat 1 kan. Nah, tapi kalau kita baca di kitab Mazmur, tuh ada beberapa tulisan Daud dan beberapa pemazmur lain. Kota Yerusalem itu dicatat sebanyak 17 kali. Nah, ini ayat-ayatnya saya catat di sini. Ada 17 kali di kitab Mazmur tuh kata Yerusalem disebut. Kita akan lihat beberapa ayat. Bunyinya seperti apa. Nah, yang pertama, di 147 ayat 2, Mazmur 147 ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Jadi dicatat apa? Yang bangun Yerusalem siapa? Tuhan. Tuhan yang bangun Yerusalem. Kemudian Mazmur 116 ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Di tengah-tengah Yerusalem ada pelataran rumah Tuhan. Kan nggak mungkin cuma pelatarannya doang kan, berarti ada rumah Tuhan. Di tengah-tengah Yerusalem itu ada rumah Tuhan. Mazmur 51 ayat 20 bahasa Indonesia. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Jadi Tuhan sesuai dengan kerelaan hatinya diminta kesediaannya untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Mazmur 102 ayat 22. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Dia dipuji-puji di Yerusalem. Artinya apa? Di seluruh Yerusalem itu nama Tuhan dielu-elukan, dipuji. Ada pujian pada Allah di seluruh Yerusalem. Mazmur 135 ayat 21. Terpujilah Tuhan dari Sion, dia yang diam di Yerusalem. Allah diam di Yerusalem. Nah, kalau kita baru beberapa ayat ya. Baru 5 ayat nih kita baca. Kalau kita baca Mazmur ini saja, kita bisa lihat apakah ini ngomongin tentang kota Yerusalem yang dikuasai dulu oleh Adoni-Zedek,
terus sekarang dikuasai oleh orang Yebus. Apakah ini ngomongin tentang kota secara fisik atau bukan? Kalau kita mau renungin ya, siapa sih yang dikumpulin Tuhan? Siapa yang dikumpulin Tuhan? Harusnya umatnya kan. Siapa yang Tuhan bangun temboknya? Siapa yang di dalam hatinya Tuhan bikin bait Allah? Siapa yang di dalam hatinya penuh dengan nyanyian syukur? Kalau kita ingat ke Ibrani 9 dicatat apa? Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kristus itu masuk ke mana katanya? Masuk ke sorga. Bukan buatan tangan manusia. Maka kalau kita mau lihat lebih dalam, Yerusalem ini ngomongin apa? Ngomongin manusia. Harusnya setiap umat Allah atau kita hari ini haruslah menjadi kota yang dibangun Tuhan. Supaya kita menjadi tempat kediaman Allah. Jadi sorga dong kalau kita jadi tempat kediaman Allah kan. Kalau baca di Mazmur 125 ayat 2, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan di sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Secara fisik, Yerusalem itu di sekitarnya gunung. Tapi itu pun mengajarin kita apa? Kita Yerusalemnya. Gunung-gunung itu Allahnya. Jadi Allah mengelilingi kita. Nah, jadi dari 17 ayat di Mazmur ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan merencanakan Yerusalem, orang-orang milik kepunyaannya sendiri, di mana Allah akan tinggal di dalam mereka. Nah, ketika Daud menjadi raja, yang dia lakukan adalah dia menaklukkan Yerusalem dan dia pindahin tabut. Kalau kita baca Mazmur 132 ayat 1 sampai 5, ini dicatat seperti ini. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang kuat, untuk yang maha kuat dari Yakub. Kalau baca di Mazmur 132, ini kalau nggak salah tulis Asaf nih. Saya lihat dulu ya. Saya cek dulu Mazmur 132. Oh, nggak dicatat. Nah, nyanyian ziarah. Catatannya nih, Mazmur 132 itu nyanyian ziarah. Sebuah sumpah. Sebuah nazar. Sampai mendapatkan tempat kediaman bagi Allah. Apakah Daud hanya berjeripaya untuk sebuah tempat kediaman yang kelihatan? Kota Yerusalem yang Daud, maksud tuh kota Yerusalem itu. Apakah Daud sedang bicara tentang hatinya? Ketika Yesus datang pertama kali, Yesus yang adalah hadirat Allah, Allah yang menjadi manusia datang. Tetapi dia disalib. Kenapa? Karena Yerusalemnya nggak ada. Kalau baca di Matius 8:20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 18 juga, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Daud itu bersumpah. Dibilang apa? Aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan tidur,
tidak akan tutup mata sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Kalau baca di Yeremia 3 ayat 16, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusakanya. Yeremia nubuatkan apa? Ketika semua hal yang jasmani tentang hadirat Allah berbentuk tabut masuk ke Yerusalem, dan ketika semua itu dicatat, dan ketika kamu mengerti catatan itu, maka bukan lagi cuman ada bait suci di Yerusalem, tetapi satu Yerusalem itu jadi apa? Jadi tahta Allah. Semuanya akan masuk ke Yerusalem. Pada waktu itu, bahasa Yerusalem itu yang akan disebut tahta Allah. Kalau baca di 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi, apa yang dilakukan Daud pertama kali ketika dia menjadi raja? Dia menaklukkan Yerusalem dan membawa masuk tabut perjanjian. Maka itu pun menjadi salah satu contoh yang harus kita kerjakan sekarang. Konsep yang benar tentang Allah bertahta, haruslah mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita pikir sekarang ya, apa itu mengakui Allah ada? Apa itu artinya melihat Allah? Atau apakah dengan mengaku Allah dengan bibir kita? Apakah tentang kita melihat Yesus secara fisik lalu kita sentuh? Semuanya itu tentang Allah bertahta. Ketika Allah bertahta, barulah dapat dikatakan kita mengakui Allah dan melihat Allah. Barulah Allah itu Immanuel. Nah, sekarang pertanyaannya bagi setiap kita ya, termasuk saya, kalau kita melihat seluruh perjalanan hidup kita, apakah ada di antara kita yang hari ini ragu, yang masih ragu, atau bertanya-tanya, saya ini Yerusalem atau bukan ya? Apakah Yerusalem ini ngomongin saya pribadi? Saya sungguh-sungguh percaya bahwa kita semua, kita Yerusalemnya. Kita Yerusalemnya. Tapi pertanyaannya, apakah Yerusalem ini siap dimasuki oleh tabut atau enggak? Itu hal yang berbeda. Dari seluruh kehidupan kita, seberapa banyak usaha kita untuk menaklukkan Yerusalem itu? Atau, oh dulu saya pernah mau menaklukkan, tapi akhirnya saya nyerah juga. Sekarang ya santai-santai aja. Hari Rabu ini sudah dimulai masa Prapaskah. Kita diajak untuk apa? Mengalahkan. Harus direbut dulu. Baru Yerusalemnya bisa dimasukin tabut. Di akhir zaman, Yerusalem baru tuh akan kelihatan. Kalau baca di Wahyu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Di ayat 9 juga catat, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota yang Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Kok kalau kita renungkan ya, bagaimana caranya? Kok bisa ada Yerusalem ini yang dari Allah? Kalau di kedatangan pertama, Yesus disalib, di akhir zaman apa yang terjadi? Yerusalem itu beneran ada. Kenapa? Karena Tuhan yang kerjakan. Dicatat, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di kedatangan pertama nggak bisa ini. Karena istri-istri yang nggak kenalin suaminya, mereka nggak mau tunduk. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di kedatangan kedua, Tuhan sendiri, Kristus sendirilah yang akan menjadikan kita mempelai yang layak sesuai dengan apa yang kudus, yang Allah kehendaki. Nah, di akhir zaman, benar-benar akan terjadi pekerjaan yang demikian. Di Eropa kan katanya kekristenan itu mulai turun. Kemarin saya berbicara dengan satu teman, ada murid SMA di Sekolah International School, kelas 9, gurunya itu ateis. Jadi gurunya bilang ke anaknya untuk apa ya? Gurunya itu mewariskan hal-hal ateis kepada anak itu, sehingga anak ini bertanya. Ini terjadi di Indonesia loh. Begitu saya dengar itu saya kaget. Wow, ternyata pergerakan ateis itu tuh sampai ada di Indonesia. Membuat anak itu bertanya, apakah benar Tuhan ada? Nah, tapi di lain pihak, bagi kita hari ini diberikan buku sejarah penebusan. Penulis buku sejarah penebusan membaca Alkitab dengan sangat banyak dan dia menulis buku ini, membagikannya kepada kita. Menjadi senjata bagi kita untuk apa? Untuk merebut Yerusalem itu. Nah, di akhir zaman dicatat di Alkitab akan ada pekerjaan yang seperti demikian. Kalau baca di Yesaya 2 ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua. Kayaknya putus ini, ada yang bisa bantu baca nggak? Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berdamai dengan Allah. Semuanya menjadi sukacita dan syukur. Akhirnya bisa berjalan bersama dengan Allah. Immanuel. Nah, jadi Allah bertahta di dalam kita. Inilah yang dimaksud melihat Allah ada.
di pelajaran terakhir kita akan lihat dosa besar Daud dan pertobatan Daud. Nah, tapi untuk hari ini hanya dengan melihat dua pekerjaan yang dilakukan oleh Daud membuat kita semoga ini bisa membuat kita masing-masing menjadi panas dan dibangkitkan untuk sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kita terus menaklukkan Yerusalem. Ini adalah waktu yang tepat untuk membawa tabut itu masuk. Apakah kita benar-benar mau menjalani kehidupan di mana Allah bertata dalam kehidupan kita? Semoga kita dapat mengikuti jejak langkah kehidupan Daud ya. Nah, pembahasan kita hanya sampai di sini malam ini. Ada pertanyaan nggak?